Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video sebelumnya kita telah belajar membuat sebuah pengelolaan data master, yaitu pengelolaan untuk data buku. Pengelolaannya meliputi menampilkan list data buku, menambah buku, mengubah buku, dan menghapus data buku. Pada materi kali ini, di video 4 part 1, kita akan berfokus untuk menggunakan bagaimana cara menggunakan modal untuk button tambah kita. Jadi di materi kali ini nanti kita akan membuat button tambah ini dia akan menampilkan sebuah modal. Jadi akan menampilkan sebuah modal seperti ini. Jadi dia tidak seperti kemarin di pengelolaan data buku, kemarin kan dia menuju ke halaman baru. Nah, untuk materi kali ini nanti kita menampilkan formnya itu di dalam bentuk modal. Kemudian kita tambahkan, kita simpan. Nah, nanti akan tersimpan seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubahnya, nanti untuk mengubah juga nanti akan dalam bentuk modal. Kita simpan. Nah, kategori buku berhasil dirubah. Baik teman-teman, kita langsung saja ke project yang kemarin yang telah kita buat sebelumnya. Kemarin kita sudah membuatkan pengelolaan untuk data buku lengkap dengan menampilkan data buku, tambah, kemudian di sini ada edit dan hapus. Nah, pada video ini, materi ini kita akan berfokus untuk pengelolaan data kategori. Di sini saya sudah membuat pengelolaan data kategori yang hanya berupa menampilkan list. Untuk menampilkan list tidak akan saya bahas ulang untuk video kali ini. Silakan nanti teman-teman bisa melihat video sebelumnya di video 3 part 1. Kita sudah membuat controller namanya kategori seperti ini. Kemudian kita masih menggunakan modal yang kemarin telah kita buat, yaitu modalnya seperti ini. Lalu untuk indeksnya, saya sudah membuat halaman untuk menampilkan list, yaitu v-index. V-indexnya seperti ini. Nanti untuk pedomannya silakan kalian tonton lagi video 3 part 1. Kita akan menggunakan modal yang sudah disediakan oleh template yang kemarin kita gunakan, yaitu ruang admin. Di template ruang admin, di sini ada file yang namanya modals.html. Di sini ada beberapa modal yang bisa kita pakai. Ada modalnya seperti ini yang berada di atas, kemudian modalnya bentuknya panjang, ada modal yang berbentuknya scroll, dan modal yang berada di tengah layar laptop atau komputer kita. Nah, kita akan menggunakan modal yang jenisnya seperti ini, yaitu modal vertically center. Kita bisa lihat code-nya, kita klik kanan, kemudian kita edit with notepad, kita cari nama modalnya apa, yaitu modal vertically center. Kita search. Nah, ini halaman ini bukan modalnya, melainkan ini adalah tampilan dari chartnya ini. Nah, jika kita ingin melihat modalnya, kita ke button launch modal vertically centered. Nah, ini button launch modal vertically centered. Kita cari nama modalnya adalah example modal center. Ini kita cari aja example modal center. Berarti ini modalnya, modal center. Kita kopikan saja ini satu modalnya. Kita copy. Lalu kita buat file baru di folder kategori. Kita buat namanya vmodal.php. Kita pastekan di sini. Kita tekan Shift Alt F. Nah, ini untuk ID-nya bisa kita ganti saja. Yang lebih spesifik yaitu modal add.
seperti ini. Kemudian untuk memanggil modalnya, kita tambahkan aksi di buttonnya. Di dalam tag button kita panggil modelnya. Yang pertama yang kita perlukan adalah data toggle. Seperti ini. Kita akses modelnya adalah jenisnya adalah modal, kemudian kita masukkan adalah data target. Data targetnya adalah nama ID modal tadi, yaitu modal add. Karena kita memanggil modalnya di halaman v-index, berarti kita perlu memanggil modalnya juga menggunakan seperti ini, menggunakan sintaks untuk pemanggilan view, yaitu listload view kategori slash modal. Kita coba, kita refresh. Kita klik tambah. Nah, modalnya sudah muncul. Sekarang kita tinggal ubah atau modifikasi modalnya sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu kita nanti akan membuat form di dalam modalnya. Karena nanti yang akan kita inputkan dalam form hanya satu field, yaitu nama kategori, kita cukup membuat formnya dalam satu kolom saja. Untuk formnya mungkin kita bisa cari referensi di buku V tambah kemarin. Kita kopikan saja div, ini adalah satu fieldnya. Kita copy, kemudian kita masukkan di modal kita, yaitu di bagian body-nya. Kita pastekan shift alt F. Nah, kemudian kita ganti aja ID-nya adalah nama kategori. Lalu untuk placeholder-nya adalah masukkan nama kategori. Untuk ininya kita ganti aja nama kategori. Mungkin bisa kita cek dulu. Kita refresh, kemudian kita klik tambah. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Oke, mungkin ini kurang bagus ya. Jadi kita persingkat saja, jadinya adalah kategori. Kemudian di bagian sini adalah kita ganti tambah kategori. Lalu untuk buttonnya, untuk yang save, kita buat simpan. Lalu type-nya adalah submit. Lalu untuk yang close, kita ganti button danger. Lalu kita kasih icon. Kita bisa kasih icon. Jadi kita pakai I atau span. Kita masukkan va untuk close berarti times, yaitu tanda silang. Kita kopikan saja di button simpannya. Yaitu simpan berarti check circle. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kita kasih jarak. Baik, seperti ini. Mungkin posisinya bisa kita balik saja, jadi untuk save-nya berada di depan. Oke, jadi ketika kita klik close, dia modalnya akan tertutup. Di sini jika kita menggunakan hanya seperti ini, jadi kita sebenarnya type-nya itu type button tidak masalah. Type button, cuma nanti kita harus menambahkan yang namanya on click. Karena di sini bentuknya kita tidak membungkus di dalam tag form. Kecuali jika kita membungkusnya di dalam tag form seperti ini. Tag form. Lalu di sini ada on submit. Seperti ini. Maka untuk button simpannya kita type-nya adalah submit. Dan tidak perlu menggunakan on click. Oke, kita kembali ke konsep awal. Jadi kita tidak menggunakan tag form. Jadi kita cukup menggunakan formnya, fieldnya saja, kolom untuk inputannya, kemudian buttonnya adalah kita menggunakan on click. Yaitu kita buat fungsi adalah submit add. Seperti ini.
Lalu di bagian bawah kita buat fungsinya adalah submit add, kita bungkus dengan script, yaitu function submit add, seperti ini. Lalu di dalam fungsi submit add ini kita buat penabungnya, yaitu kategori sama dengan kita mendapatkan nilai dari form ini ya, form input ini. Jadi kita ingin mendapatkan value dari form input ini, berarti kita ingin mendapatkan value dari input yang ID-nya nama kategori, kita akses value yaitu vol. Kemudian sebelum kita masuk ke simpan, kita cek dulu kategorinya itu tidak boleh harus lebih dari 0. Jadi dia tidak boleh kosong. Kita pakai yang kemarin, kita pakai ajak. Untuk ajaknya mungkin kita bisa copy dari yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, dari ajaknya kita copy saja dari sini. Kita copy, kita pastekan saja di sini. Oke, ini kita hapus. Nah, untuk kategorinya kita masukkan yang sebelah kiri adalah kategori, yang kanan juga kategori. Sisanya kita hapus saja. Nah, seperti ini untuk ajaxnya. Kemudian untuk controllernya, kita menggunakan controller kategori, kemudian simpan. Nah, karena kita belum membuat controller kategori, kita buat dulu controller kategori, yaitu dengan fungsi simpan. Kita buat di sini public function simpan. Atau kita buat saja namanya adalah save. Kemudian publiknya ini kurang C, kemudian di modalnya ini kita juga ganti dengan save. Kemudian kita buat indata, yaitu objek indata, bukan objek tapi array. Nah, ini untuk di dalam array-nya ini nama kategori harus sesuai dengan nama field di tabel kita, sama dengan kemudian kita akses this db escape str, kemudian kita akses this, kita dapat dari tag input. Kemudian karena ini adalah menyimpan atau mengirim data, kita menggunakannya post. Nah, untuk di dalam postnya kita menggunakan yang telah ada di sini, yaitu di data, yaitu kita gunakan yang paling kiri ya, bagian sebelah kiri, yaitu kategori. Itu namanya adalah kategori. Jadi inputannya cuma satu saja ya. Kemudian kita cek, kita lakukan penyimpanan di sini. Kita akses model kategori, yaitu adalah kita buat fungsinya namanya insert. Kita parsingkan in data. Nah, seperti ini. Nah, untuk outputnya mungkin kita langsung saja dalam bentuk switch alert. Jadi kita kopikan saja dari yang kemarin sudah kita buat, yaitu outputnya sama else-nya. Oke, jadi seperti ini. Lalu jika berhasil, berarti berhasil menambahkan kategori. Lalu jika gagal, yaitu berarti gagal menambahkan kategori. Nah, sekarang kita buat insert-nya, yaitu di model kategori. Kita buat public function insert. Dia membutuhkan parsingan, yaitu di sini kan dia membutuhkan parsingan. Dia memarsingkan adalah array in data, berarti kita butuh parsingan yaitu data, namanya bebas, jadi tidak harus data, atau bisa disamakan dengan yang di controller yaitu in data, juga tidak masalah. Kita gunakan query builder, yaitu seperti ini. Kita ingin menyimpannya di dalam tabel kategori. Yang ingin kita simpan apa? Data. Nah, kita bisa melakukan pengecekan dulu. Jika datanya berhasil kita simpan, kita returnkan true. Jika gagal, berarti kita returnkan false.
Nah, seperti ini. Ini kurang disk ya, teman-teman, kurang disk. Nah, seperti ini. Oke, mungkin bisa kita coba. Kita refresh. Kita tambah dan kita masukkan misalnya adalah cerpen. Kita simpan. Oh, belum bisa untuk menyimpan, kita cek di inspect. Ada error. Nah, ini errornya. Oh, kita belum ngasih outputnya. Jadi di kategori kita belum kasih output yang seperti ini. Jadi di buku kita belum ada outputnya echo JSON. Seperti ini. Oke, kita coba, kita refresh lagi. Nah, ini ya sudah berhasil ya. Karena tadi kita tidak ada outputnya, jadi dia tidak menampilkan suite alert-nya. Kita coba lagi, yaitu misalnya puisi. Oke, simpan. Nah, berhasil menambahkan kategori. Oke, di sini redirect-nya masih ke data buku. Kita coba di modalnya. Nah, ini ya redirect-nya dia masih Windows History Back. Mungkin jika dia menggunakan modal, mungkin kita redirect-nya ke halaman itu sendiri. Yaitu kita bisa menggunakan windows.open, kemudian self.location, lalu self. Jadi ini untuk mereload halaman itu sendiri ya, selama 1,5 detik. Kita save, kemudian kita coba lagi refresh. Kita refresh, kita kembali ke kategori. Mungkin kita masukkan kategorinya adalah jurnal, kita simpan. Nah, dia sudah reload, jadi jurnal sudah masuk. Begitu untuk penggunaan modal tambah. Sampai jumpa di video selanjutnya.